Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan pula kita berikan selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hukum yang berjudul keutamaan membaca selawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan berkirim salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat tersebut bisa dipahami betapa pentingnya membaca selawat, sebab selawat adalah satu-satunya ibadah yang sebelum diperintahkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala yang sendiri Allah Subhanahu wa taala melakukannya bersama para malaikatnya. Perbedaan dan selawat yang pertama, selawat Allah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang, selawat malaikat sebagai bentuk permohonan ampun, dan selawat kita sebagai doa yang kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, membaca selawat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya sebagaimana dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda, "Man shalla 'alaihi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepadamu satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali selawat. Itu pada satu kali selawat. Lantas bagaimana kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW di sepanjang hidup kita? Perlu kita ketahui, semakin banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka semakin mudah kita mendekatkan diri kita kepada beliau. Sebagaimana dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda, "Inna awlan nasa biyaumil qiyamah aksaluhum alaihi salam." Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang terkait selawat ini adalah kisah nyata seorang artis perempuan di Mesir. Dia terbiasa menggunakan pakaian terbuka atau tidak menutup aurat. Suatu ketika dia mendapatkan tugas untuk memerankan seorang sufi perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Atas karena peran tersebut, dia diharuskan untuk memakai pakaian tertutup dan membaca selawat sebanyak-banyaknya, seperti kebiasaan Rabi'atul Adawiyah yang membaca selawat sebanyak 25.000 dalam sehari semalam. Namun apa yang terjadi? Selawat yang ia baca meski hanya berpura-pura justru menjadi wasilah. Dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, sehingga dia bertaubat dan menutup auratnya. Untuk itu, mari kita membiasakan diri untuk membaca selawat setiap harinya dibandingkan mengisi waktu kita dengan hal yang sia-sia. Maka alangkah baiknya jika kita mengisi waktu itu dengan membaca selawat. Semoga selawat yang kita baca mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.